kelompok-kelompok Anda harus memiliki identitas. Kebiasaan, tradisi, lokalitas yang dibawa di atas panggung oleh seorang aktor itu harus muncul. Dalami sebagai satu hal yang akan mendinamisir bagaimana problem-problem teater atau teater-teater itu bisa melakukan satu pengembangan dari sisi-sisi itu. Oke, terima kasih Pak Joko Winarko ya yang sudah memberikan arahan yang luar biasa buat teman-teman. Memang saat ini di tubuh teater belum kita sama-sama pahami atau sepakati bahwa musik itu sebenarnya adalah teater itu sendiri ya. Saya juga teringat apa kata Pak Worong tadi yang mengingatkan saya bahwa di zaman Yunani dulu musik itu teater memang. Jadi kur itu adalah aktor. Ya, musik itu adalah aktor. Nah, mungkin sudah tergerus sampai saat ini sehingga teman-teman teater lebih banyak menganggap musik atau artistik adalah pelengkap ya. Dulu juga musik bagian daripada artistik, tapi sejak Teater Koma membuat satu skema baru, yaitu musik itu adalah musik director. Jadi director, art director dan musik director itu setara ya. Makanya teman-teman juga harus paham bahwa musik itu adalah director tersendiri. Nah, 3 director ini menjadi salah satu jadi satu kesatuan, yaitu teater itu sendiri. Terima kasih Pak Joko Borong sudah mengingatkan kita. Lalu kemudian kata Pak Joko Borong adalah eksplorasi yang pertama, lalu melakukan eksperimen. Dan Anda jika melakukan itu adalah bagian dari kreativitas untuk mencapai inovasi ya. Jadi kalau teater itu kemudian hanya dianget-angeti saja, jadi kelompok A bikin teater dianggap baik, tahun depannya cuma diangeti lagi aja, ditambah dikit, terus tahun depannya lagi diangeti lagi, tidak ada pencarian baru ya. Allahu alam, kita tunggu aja rubuhnya ya. Artinya bahwa teater itu satu riset setiap kali ingin membuat produksi. Boleh satu naskah yang sama dari 12 sanggar teater yang diundang, kita coba kalau memang nggak percaya. Pasti ada 12 karya yang berbeda walaupun naskahnya sama. Ya enggak? Itu yang membuat, apa yang membedakan dari materi ketiga ini tadi yang membedakannya, sehingga muncullah satu inovasi baru dari naskah yang sama pun bisa membuat pertunjukan yang berbeda. Terima kasih, saya kasih sesi pertama untuk 3 penanya. Silakan sebut nama dan dari teater mana. Silakan. Saya Mada dari komunitas Tombok Ati Jombang. Saya ingin bertanya kepada Mas Luhur dan juga Bu Deni ya, karena saya tertarik dengan gagasannya dan pernyataan-pernyataan terkait materi tadi. Di Mas Luhur tadi bilang bahwasannya kita masih sering menggunakan konvensi Barat gitu ya. Kemudian di materinya Bu Deni juga di situ dijelaskan tentang Stanislavski gitu. Nah, saya ada semacam trigger dari pernyataan ini, bahwasanya juga Mas Luhur tadi juga bilang semacam ada kritik seni atau kritik budaya gitu, yang mana kita di Jawa Timur khususnya, atau saya pribadi di Jombang ini kan banyak sekali menyaksikan teater-teater tradisi yang lahir secara organik begitu ya, ada Pesutan, ada Lerok dan lain-lain. Nah, saya kadang itu tergelitik gitu ketika banyak sekali teori-teori Barat gitu. Pertanyaan itu muncul, apakah dulu Pak Santi ini juga sudah mengenal Stanislavski gitu? Saya kira kan tidak juga begitu. Nah, apakah hal-hal semacam itu, bukannya ini kita anti Barat, tapi apakah itu
konvensi-konvensi itu harus tetap ada gitu. Kita pertahankan terhadap teater timur. Mungkin seperti itu. Ketimuran atau ilmuannya dari timur gitu maksudnya. Iya, pencetus pemilik teorinya ada W.S. Rendra. Itu sebenarnya ada, tapi memang kenapa saya ambil Stanislavski karena itu lebih luas, baik dia dari teori teaternya kemudian teori keaktorannya dia lebih luas. Kalau misalkan saya mengambil dari W.S. Rendra mungkin akan bisa sebenarnya, tapi apa ya, dua dasar banget gitu loh Mas. Makanya tadi saya berkali-kali ngomong sebenarnya saya tuh kayak bosen, tapi sebenarnya juga nggak boleh ya karena memang audiens kita berbeda gitu. Audiens kita berbeda, jadi sebenarnya nggak boleh juga saya ngomong bosen, tapi memang itu yang setiap hari selalu saya ungkapkan kepada aktor-aktor dimanapun, baik di kampus, di luar, di workshop, di seminar, selalu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kenapa teori-teori itu selalu muncul dari orang barat, itulah kelemahan orang Indonesia sebenarnya begitu. Kita itu sebenarnya memiliki praktisi, kita itu memiliki orang-orang yang sebenarnya pada prakteknya, pada profesionalisme itu lebih mumpuni. Tapi ketika orang barat melihat itu menjadi teorinya mereka, sebenarnya teori mereka itu berasal dari apa yang kita lakukan. Nah, kalau seandainya orang Indonesia bisa menangkap itu kemudian menjadikannya buku, nah mungkin itu akan menjadi teori-teori baru orang timur, begitu ya. Bukan jadi bukan teori teater ketimuran, bukan. Jadi yang dimaksudkan kenapa harus orang barat begitu kan ya? Kenapa orang tidak disebut dari orang Indonesia sendiri begitu kan intinya? Ya begitu. Sebenarnya ada seperti W.S. Rendra, tapi memang W.S. Rendra ada teori mini kata, kemudian yang memang lebih meminimalisir dialog, terus kemudian ada teori jembatan keledai, itu yang lebih benar-benar memfokuskan pada karakter seorang aktor. Itu yang disampaikan, beberapa teori yang disampaikan oleh W.S. Rendra. Itu kalau misalkan jenengan mau banyak sekali Mas, sebenarnya ada bukunya W.S. Rendra dan itu biasanya ada di jenjang SMA biasanya, W.S. Rendra itu. Ada, sudah cukup atau? Oke, ya, jual banyak sekali ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu kalau gini, mungkin harapannya adalah nanti seandainya kita berada di sini kemudian selesai dari jenengan semua itu kemudian muncul banyak hal yang ingin dituliskan kemudian menjadi teori baru. Nah, sing S1 langsung S3 ya Pak ya. Nanti kalau saya seluruh. Jadi memunculkan teori baru tentang teater tradisi misalkan seperti itu bisa. Itu dari saya, terima kasih. Saya juga sepakat ada pencerahan dari jawaban-jawaban dari narasumber ini. Saya sepakat sekali ya. Terima kasih untuk jawabannya. Pak Luhur, saya mau tanya nih. Apa sih tantangan dramaturgi baru dari penjelasan Anda yang dijelaskan tentang arus balik teater Jawa Timur? Persoalan teater tradisi kita, besutan, ludruk, apakah itu berkaitan dengan teori-teori barat? Saya kira juga tidak juga gitu. Nah, di dalam satu sejarah kebudayaan itu kan saling semacam tumpang tindih gitu ya. Apakah teater yang konon berangkat dari satu upacara ritual di zaman dulu di luar sana, apakah teater itu tidak ada di Indonesia gitu. Nah, ini kan satu hal-hal yang memang bisa jadi ya kita lebih dulu gitu. Di Indonesia di masa lalu yang lebih jauh barangkali satu upacara-upacara ritual sampai itu diklaim menjadi satu awal cikal bakal teater gitu. Saya kira di Surabaya, di Indonesia saya kira juga ada. Nah, kalaupun hari ini tidak ada, barangkali kita tidak menemukan, tapi kan
ada beberapa jejak-jejak masa lalu tentang peradaban itu yang bisa menunjukkan bagaimana di masa lalu di Indonesia itu juga punya satu kemajuan-kemajuan peradaban mulai zaman batu, zaman logam, dan sebagainya. Nah, soal bagaimana orang mulai berburu, mulai mengenal upacara-upacara itu saya pikir ya kita tetap punya. Nah, ini kan satu persaingan di dalam klaim-klaim keilmuan ya, dalam ilmu pengetahuan, bagaimana itu kebudayaan yang mereka lahirkan sampai akhirnya itu menjadi cikal bakal teater itu diklaim sebagai milik mereka gitu. Nah, apakah kita ini tidak pernah mengklaim atau pernah mengklaim tapi sejarah di dalam pertarungan kebudayaan itu kita tenggelam gitu. Nah, karena di masa penjajahan saja banyak satu artefak-artefak apa kebudayaan-kebudayaan yang menandai bagaimana peradaban itu maju di masa lalu itu sudah diangkut. Kita ini dijauhkan dari satu peradaban-peradaban yang mengajarkan bahwa kebudayaan kita di masa lalu itu sangat lebih maju gitu. Nah, yang jadi persoalan bukan karena apakah besutan itu mencontoh yang di luar sana atau besutan itu lebih ini. Saya kira enggak, yang jadi persoalan itu pada teater Jawa Timur saat ini gitu. Teater-teater yang lalu di masa sampai dalam perkembangan saat ini gitu. Nah, bagaimana teater-teater dalam sejarah masa lalu di Jawa Timur itu semuanya kenapa harus mengacu berangkat dari satu rahim yang sama, kita belajar dari teori-teori barat gitu, dari sejarah-sejarah teater barat gitu. Padahal kita punya besutan, mungkin kita punya ketoprak, kita punya ludruk gitu. Nah, apakah mereka itu terpengaruh atau terinspirasi terus akhirnya membuat dalam versi Jawa begitu? Saya kira juga enggak juga gitu. Nah, makanya yang menjadi satu problem penting saat ini bagaimana kita membaca ulang tentang tentang inspirasi-inspirasi, tentang gagasan-gagasan, tentang konsep-konsep. Nah, saya kira ini sebagai satu trigger apakah memungkinkan lahir satu dramaturgi baru yang lahir dari lokalitas kita masing-masing gitu. Kalau kita di pesisir, di Madura barangkali garam itu sangat menginspirasi atau air laut menjadi satu pilihan-pilihan benda-benda yang harus dihadirkan, atau seperti kita lihat tari tadi itu bagaimana satu kejungan lagu-lagu yang teriakan-teriakan yang begitu. Saya pikir nah kita akan kembali masing-masing mencoba itu yang saya kira saya sebut sebagai satu arus balik ketika kita memahami benar sejarah dan teori tentang teater barat. Nah, kenapa kita tidak mencari kemungkinan-kemungkinan baru gitu di dalam mendinamisir teater-teater yang sudah mapan yang kita miliki gitu, yang sudah kita lakukan ketika kita sangat mapan dengan teori-teori barat. Nah, apakah tidak memungkinkan satu lokalitas itu akan mempengaruhi atau menjadi dorongan-dorongan baru untuk melahirkan satu kemungkinan-kemungkinan baru di dalam teater Jawa Timur gitu. Nah, saya kira di dalam satu subkultur yang kita miliki, kalau masing-masing itu akan kembali pada subkultur masing-masing, mencoba melongok subkultur masing-masing dan menggali dan mengeksplorasinya, saya kira di Jawa Timur akan punya keberagaman gitu. Tidak hanya satu, misalkan ludruk gitu, tapi banyak gitu. Ada ketoprak, ada jaran kepang atau sandur atau apa. Saya kira itu yang menjadi satu harapan-harapan sehingga kalaupun semua kelompok ini bagus gitu, kalau kita masih di dalam satu konvensi-konvensi apa konsep-konsep lama tentang berteater, saya kira ya kita flat.
kita nanti itu akan bertemu dengan satu peserta-peserta yang terseleksi dari taman budaya seluruh Indonesia, dan saya kira ya sama hasilnya akan jadi flat gitu. Tidak ada gagasan-gagasan yang menjadi pembeda, tidak ada gagasan-gagasan yang menguat di sana, sehingga ya kalau kita mau ngajak kelompok ini main ke Belanda, ke barat sana, saya pikir di sana sudah lebih jago gitu, lebih jago karena mereka teater itu lahir dari sana dan mereka berpegang teguh sangat kuat gitu. Nah makanya satu arus balik ini merupakan satu arus perlawanan bagaimana kita akan menerobos satu arus besar dengan satu budaya tanding itu. Nah kita akan melakukan satu terobosan-terobosan bagaimana kita kembali pada lokalitas kita untuk menyerang dengan satu kekuatan-kekuatan lokalitas yang kita miliki gitu. Saya kira gitu. Terima kasih. Yes, justice Pak Luhur. Wena. Iya, terima kasih Mas Sofi ya. Jadi itu harapan dari Mas Luhur dan Mas Mada juga. Jadi yang dikatakan Bu Deni tadi, kita ini terlambat, selalu terlambat. Ya. Klaim teori itu selalu muncul dari barat. Bukan berarti kita tidak melakukannya, kata Bu Deni. Itu betul. Bukan berarti kemudian kita melakukannya, tradisi belum melakukannya. Hanya bagaimana kita mengucapkan itu namanya improvisasi. Ayo, teman-teman bilang, oh itu ayo kita improv aja udah dari bahasa barat. Bahasanya kita apa improv itu? Gitu, artinya kita sudah melakukannya, namun kita belum mengeklaim teori itu. Nah, senyampang dari itu keinginan dari Mas Luhur tadi, bagaimana teman-teman sudah mulai bisa dan sekarang kan sudah pintar-pintar nih, kita mulai bangun dari kaki kita sendiri. Buatlah teori-teori baru atau munculkanlah istilah-istilah baru dari pencarian kalian di tradisinya masing-masing. Itu ke Mas Sofi ya, itu. Nah, saya ingat ini sudah betul-betul pengakuannya ya. Barba, Eugenio Barba yang kalian dewa-dewakan sebagai tokoh teater, itu lihat Bali, maka munculnya ya. Dan itu diakui sama dia. Terus kemudian Grotowski juga begitu. Lihat pecutnya Bali. Dia juga mengakui salah satunya. Gitu. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kita bersama. Kenapa gitu ya? Para dokter-dokter Indonesia yang menciptakan atau mencetuskan teori-teori baru, walaupun itu dari konsep, tidak terus diunggah kembali oleh negara untuk dipromosikan oleh negara untuk menjadi teori-teori baru. Ini juga bersama-sama kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi dari Tombo Ati, mau kapan Anda bisa dikenal memiliki teori atau istilah-istilah baru kalau Anda tidak memulainya dan tidak menulisnya? Gitu. Gitu ya. Jadi begitu dari Madura juga begitu, punya istilah. Jangan pakai kata improvisasi. Kalau kalian punya punya istilah baru, kalau kalian punya istilah-istilah atau ini baru dalam meng-create sutradara, baik itu pelatihan teater, keaktoran maupun penyutradaraannya, gunakan lokalismenya. Iya enggak? Itu menarik. Itu. Ya, gitu. Pak Santik apakah tidak tahu tentang dramaturgi? Dia tidak tahu, tapi dia sudah melakukannya. Itu masalahnya. Gitu. Begitu juga seniman-seniman kita lainnya. Oke, saya pikir itu sesi pertama kita closing ya. Beri tepuk tangan semua. Terima kasih Mas Mada, terima kasih Mas Sofi atas pertanyaannya. Satu kesempatan sebelum kalian boleh rokokan lagi.
Bertanya, silakan. Di suatu daerah itu punya ciri khas tertentu, punya ciri khas tersendiri. Karena yang dijelaskan tadi bentuk paralel, mungkin saja di dua daerah itu punya karakteristik yang sama, tapi dengan gagasan yang berbeda, dengan unsur-unsur yang berbeda. Tapi saya juga punya pertanyaan, bagaimana cara kerjanya ketika musik itu ditampilkan terhadap gerakan aktor gitu. Dan narasumber, saya mau nanya dong, apakah fungsi musik, alat musik non musikal di drama teater itu lebih menekankan dalam fungsi dramatik atau estetika? Pertama aku jadi seneng karena kalian bertanya itu sebenarnya menyimpulkan bahwa kalian itu adalah kreator. Yang kalian tanyakan itu adalah sebenarnya aku wis kreatif atau belum gitu loh. Nah, dengan kalimat-kalimat itu sebenarnya Anda itu sudah kreatif. Iki aku optimis. Manajemen talenta itu melahirkan teater-teater yang kreatif. Pasti. Dengan pertanyaan seperti ini kok. Yakin. Misalkan Mas L Nanggala, bagaimana suara itu dihadirkan melalui ketubuhan aktor gitu ya. Seperti itu dan sebagainya itu. Dia hanya mempertanyakan apakah boleh sama sutradara melampaui batasan kerjanya kan gitu ya. Itu kan tinggal kalau kesenian itu kerja kreatif ya tarik ulur aja gitu loh. Kan nggak ada urusan dengan apakah boleh atau enggak. Nggak ada urusan itu sebenarnya. Misalkan aja memang harusnya sumbangsih dari audio itu memang harus ada, bahkan bukan hanya pada wilayah menggarap musiknya, tetapi pada wilayah nanti pentas soundnya seberapa. Musik makanya disebut musik director, bisa mendirect itu. Nah, sutradara memiliki kebijakan, kecerdasan bahwa komposer atau yang bisa disebut dengan art music, musik director, ada pertimbangan itu. Bahkan misalkan ada cue sing harusnya tidak, misalkan gitu. Misalkan boleh nggak itu karena untuk cue dan sebagainya tidak itu dinaikkan intonasinya dikit, boleh nggak? Wah nggak bisa gini-gini. Oh berarti ada acting yang harus diketahui. Itu kan kreativitas. Nah Anda sudah mempertanyakan kreativitas Anda. Keren kan gitu loh. Tinggal itu menerjemahkan pada wilayah kerja. Boleh atau enggak? Ya kerja dulu itu. Kan gitu. Selama itu wow. Kan bisa itu. Ini kan suara. Tetapi Anda bisa men-setting itu. Nanti di sini akan saya kasih mic, saya tempel. Berbentuk wireless, jadi sinyal. Tidak mengganggu acting, tidak mengganggu itu. Tapi tepuk tangan itu akan terdengar. Nah hal-hal seperti itu kan kreativitas. Boleh atau enggak? Lah kamu atau sutradara kamu yang akan memutuskan itu. Itu kerja kreativitas. Yang enggak boleh dan boleh itu sebenarnya penonton yang menilai itu. Nah, maka saya tambahin, tidak hanya menjadi art director atau musik director, tapi cobalah ketika musik atau garapan sudah jadi, hilangkan predikat itu. Anda harus berganti menjadi penonton. Tonton garapan Anda, tapi Anda harus fair. Anda harus menjadi penonton, memang benar-benar penonton gitu loh. Bagus enggak sih pertunjukan itu? Bukan bagus enggak sih pertunjukanku? Ah, ini saya subjektif, harus objektif. Saya sering gitu, saya garap musik, Tian itu pemusikku. Setelah selesai saya elek iki, padahal itu garapanku. Elek iki. Aku cap sendiri gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu fair namanya. Itu Mas, yang tarik ulurnya kreativitas di situ Mas L. Boleh atau enggak? Ya enggak bisa jawab kami. Gitu loh. Ini mungkin juga terkait dengan suara-suara eksperimental tadi, Tian ya mungkin, batasan-batasan eksplorasi dan sebagainya atau dicampur dengan lain atau harus murni seperti itu. Saya tidak bisa menjawab, karena di wilayah kreativitas bagaimana originalitas Anda dalam menggarap itu, ide kreatifnya. Mungkinkah akan dicampur? Boleh. Kan sudah banyak, tepuk tangan itu dikasih pak, cipa,
Kan ada kan? Kenapa dikasih itu? Karena ingin apa? Ingin menebalkan apa gitu. Atau bahkan ada gitu juga kan? Silakan gitu. Selagi apa? Memang batasannya adalah bagaimana dalam proses itu menerjemahkan dramaturgnya. Itu boleh atau enggak ya dramaturgnya bagaimana gitu. Jadi saya tidak bisa menjawab saklek bisa atau enggak, atau dicampur atau enggak. Saya enggak bisa itu. Tapi dramaturg itu diterjemahkan dahulu, diriset dahulu. Mungkinkah kalau di dalam meja makan itu ada suara membentak dengan lantang? Tidak, jelek. Harus mulutnya diisi nasi, budak. Gitu loh, ya, dikontekkan gitu. Nasinya keluar dikit nggak apa-apa, malah itu karena situasi makan di meja makan. Nah, boleh nggak? Yang memperbolehkan atau enggak itu sebenarnya diadekan itu gitu loh. Saya nggak bisa menjawab dengan lantang gitu. Eksperimen juga, bagaimana konvensi itu digawe karo menungso, ya gitu. Bahkan manusianya yang membuat itu tidak terlibat dalam proses itu, tawar aja, rusak aja. Wanita aku ngomong, rusak aja konvensi-konvensi yang sudah ada itu. Sehingga melahirkan konvensi milik Anda. Itu yang menjadi keinginan Mas Luhur. Temukan identitasnya itu. Berangkat boleh dari Stravinsky, dari W.S. Rendra, dari apa. Rusak, bahkan campur lodruk, campur lerok. Boleh di situ. Gado-gado itu kan makanan keren kan gitu. Identitasnya apa? Enggak tahu. Gitu. Saya kira di hal itu, Farid studionya, liar, eksperimen, harmonis, otentik. Nggak penting harmonis, otentik. Harmonisnya adalah, otentiknya adalah pada wilayah adegan itu. Saya bilang tadi bahwa gitar listrik mungkinkah hadir di dalam meja makan, kan gitu. Boleh nggak dibilang? Nah, disitulah letak kreativitas. Jangan lupa seni itu adalah hasil kreativitas lo ya. Jadi jangan sedikit-sedikit, boleh nggak ya ini? Gimana kalau ngerusak? Gimana kalau Stravinsky itu juga merevisi teori-teori yang sebelumnya sudah ada. Dia merusak teori-teori yang sudah ada. Kalau di musik, misalkan siapa ya? Saya tak golek sing agak Debussy lah gitu ya. Dia menemukan poliponi itu kan sebenarnya hanya merevisi tentang harmoni yang formal, kemudian dia bikin poliponi menggok macam-macam, dan sekarang jadi ilmu harmoni poliponi, padahal dirusak. Musik barat yang nggak ada putaran, kalau intro A B C D E koda atau ending selalu begitu. Debussy tiru-tiru gending Jawa. Dan mubeng terus entek balik mundur, mubeng balik. Jadi sebulan iso, setahun iso gending Jawa iku gak mandek. Nek musik barat mancet. Itu ditiru oleh Debussy. Komposisi Debussy itu dinyanyikan 1 tahun itu tidak berhenti. Literasinya apa akhirnya? Sajak ke Debussyisme, padahal kuwi gending. Lah itu kesadaran Mas dari Jombang tadi itu. Mungkin literasi atau dramaturgi, ada nggak dramaturgi? Kalau mencari buku, kita tuh memang dari tradisi getok tular Mas ya, kan gitu. Nah jadi kita lebih baik nggak abaikan buku tapi melihat. Saya sekarang baru melihat Jadilan, dramaturgnya bagaimana. Karena nggak ada buku dramaturg Jadilan, tapi ingin saya gunakan untuk garap musik. Seperti itu. Diki, Hima, musik dalam teater seperti apa? Cerita atau suasana? Ya dua-duanya atau mungkin lebih. Mungkin pengganggu. Jangan dibilang pengganggu itu bukan sesuatu hal yang diinginkan loh. Saya masih ingat Rendra menggarap detail semua. Naskah tidak boleh ada yang terlewat satu kata pun. Waktu itu Suluk Muharam. Saya menjadi pemusiknya. Rapi semua. Tapi dia hadirkan Pak Kodok, itu tidak apal, tidak pernah ikut latihan. Ganggu gak?
bagi kamu ganggu. Rendra seperti itu. Jadi di dalam coretan lukisan yang proporsional dikasih garis aur-auran berat dengan nama Pak Kodok. Apik tenan dadi ini. Tahu itu. Jadi mangan gitu, nek rapi enggak. Jadi ada celepretan-celepretan di sini. Disitulah letak meja makan itu dinamakan. Identitas terbentuk dari situ. Meja bersih ini mana ini? Ini meja makan kah? Enggak mungkin, enggak ada celepretan. Nah itu. Jadi cerita, suasana apa dan sebagainya, ya itu, semuanya itu Mas. Karena musik itu juga drama itu gitu. Kalau dramanya memiliki suasana, kalau dramanya memiliki plot cerita atau memiliki setting era dan sebagainya, ya seperti itu semua harus dicakup. Dimas, riset lokalitas non Jatim untuk membangun Jatim. Ini, aku ada ilmu, nah ini ilmu antropologi, namanya budaya paralel. Eneng istilah lagi nanti macam-macam di sosial. Jadi jadilan yang di Ponorogo, di Trenggalek, itu kenapa mirip dengan musik Hoa di dalam Kutub Utara? Ono hubungan itu? Gak ono, tapi memiliki nilai yang sama. Nah disitulah letaknya sebenarnya pengalaman kreator. Boleh nggak riset di sana? Kenapa enggak? Emang otak kamu seberapa sih? Gitu. Itu namanya budaya paralel. Terjadinya ada kemiripan bahkan kesamaan, tetapi sebenarnya tidak ada hubungan apapun. Itu antropologi. Itu kan Pak dosen-dosen Jos itu. Nah aku kan mengkur riset akhirnya tidak dialog tetapi tubuh. Ya, kenapa enggak? Teater bukan hanya dialog. Semua acting, bahkan blocking kan ya diatur. Apalagi sekarang ada tata pencahayaan yang modern dengan macam-macam. Salah langkah aktor itu harus pinter loh. Salah blocking, lampu jatuh di sini, itu suaranya sudah berbeda. Padahal keinginan penata lampu atau director lampu inginnya wajah vis atau kepala, tetapi karena aktornya kebablasan dikit, akhirnya kena hanya bahunya. Menyuarakan apa? Sudah tidak bunyi lagi. Di situ. Gerakkah atau dialogkah? Bahkan tubuh ketika diam itu, ketika pause silent itu pun juga adegan gitu. Wes tak borong ya. Abi Mas Habib, pohon pisang, modern, era, sifat atau modern jangan dibilang hanya era aja mungkin ya. Jadi modern itu sebenarnya pola pikir juga bisa. Gitu. Terus kemudian ketika pola pikir membentuk sistem, jadi modern itu juga sistem berpikir itu juga, itu modern. Sehingga dari berpikir modern itu mungkin ada gugusannya yang kemudian sering disebut postmodern, new modern, pasca modern, macam-macam. Itu oleh karena sistem yang jadi ada era, ada sifat, ada sistem. Nah, mungkin di Juklak saya berpikirnya seperti itu. Ini membantu aja. Atau kita sama-sama protes di Juklak itu, nggak tahu. Ya. Iza, ombak, mungkinkah bunyi yang ditemukan atau dipadukan? Udah gitu tadi ya. Tinggal silahkan, enaknya bagaimana kamu? Enaknya bukan enaknya komposer ya, tapi itu enaknya drama. Di situ. Ada yang kalau soundscape itu kan suara angin atau suara gemericik air, ada dentingan piano. Tang, tung, tang. Bukan hanya suara alam tapi membentuk suasana sepi yang diinginkan gitu. Misalkan ini, etok-etok LLN garapan ngono lah. Nah, keinginan garapan itu bagaimana? Ya itu aja. Tawar-menawarnya di situ. Proses. Pian ada batasan eksplorasi konvensional. Gak ono konvensional. Tabrak aja itu. Ya, saya kira seperti itu. Pian. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan selamat kepada 12 teater Jawa Timur yang sudah terpilih dalam ajang manajemen talenta teater 2026. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi barometer ya
untuk di tahun 2026 ini menjadi acuan dari teater-teater lain, dan belajar banyak di sini selama 2 hari sehingga tidak keliru membedakan antara modern, postmodern, post dramatik, new dramaturgi ya. Ternyata itu istilah-istilah yang mungkin bisa lebih diperdalam lagi ya di 11 12 ini ya kepada para narasumber. Jadi jangan bangga dengan kalimat postmodern, kontemporer ya, apalagi post dramatik ya. Kita diskusikan bersama di sini. Maka saya pikir tidak salah ketika Juklak itu menyebutkan teater modern ya. Kata Pak Joko Porong tadi, modern itu bukan era ya. Apa kontemporer itu tidak masuk dalam zaman modern? Nanti ditanya lagi ke mereka ya. Saya pulang, mereka kan yang masih di sini. Terima kasih penyelenggara dari Taman Budaya. Oke. Luar biasa, lebih